Let's talk on FAB Cast. Hari ini saya sangat deg-degan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Viber FAB Lover. Hari ini kita kedatangan tamu dua ibu-ibu. Walaupun satunya katanya nggak mau disebut ibu-ibu. Oke, yang pertama itu ada Ketua Prodi Manajemen Ibu Yuni Utami SEMM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah Mas Catur. Sehat selalu. Sepertinya cerah sekali insya Allah ya hari ini. Amin, amin. Yang kedua dari LP3. Jangan ditambahin huruf lagi ya, LP3. Ya, salah satu unit di UPS Tegal ya, Bu ya? Iya. Iya. Tahu nggak kepanjangannya apa? Nah, itu ya mau hari ini saya mau ngomong. Itu apa toh? Ibu Mobinta Kusuma MPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Catur? Kabar saya sehat ya, Bu. Alhamdulillah, saya Ketemu juga Ibu sama. Mobinta yang super sibuk. Enggak juga. Sibuk Sama. ya. Kalau saya cari itu sebenarnya gampang, tapi gampang-gampang susah. Oke, hari ini kita mau ngobrol santai dengan ibu-ibu hebat ini ya, dengan Bu Yuni, panggilannya Bu Yuni ya, Bu ya? Iya, betul. Yang satu adalah Ibu Mobinta, panggilannya Bu Inta, Mobinta atau Bu Binta bagaimana? ya? Bu Binta, Bu Mobi. Kalau Mobi bisa? Bisa dong. Oh, Bisa. ada yang panggil Mobi? Ada yang panggil Ada. Oh gitu. Karena dulu itu sebelum saya masuk UPS ini mau cerita, Bu Mobinta itu sudah terkenal di mana-mana. Bu Binta tapi bukan Bu Mobi. Oke, itu Bu Yuni Utami saat ini sebagai Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sejak kapan Ibu? Sejak tahun 2019 ya. 2019. Iya, 19. Kok mau Bu? Ya, dikatakan mau karena mungkin itu udah tugas dan bagaimana ya, mungkin bentuk tanggung jawab karena udah Sebuah tanggung jawab di. Iya, betul. Ya, maka suka tidak suka harus dijalankan sebagai tanggung jawab dan berusaha untuk dilaksanakan Oh, biasa. semaksimal mungkin. Oke, jadi karena kenapa saya bertanya manajemen ya? Iya, Manajemen ini kan betul. adalah program studi yang sangat banyak. Ya mungkin Ruwet sementara ini juga ya mungkin Banyak yang untuk dikerjakan. ya mahasiswanya mungkin paling banyak. Paling Kemudian juga kebetulan juga tugasnya juga banyak juga ya karena berkaitan dengan berbagai hal yang berkaitan dengan baik itu proses Dan pembelajaran ini sebuah amanah ya, Bu ya? Iya, Sebuah betul. amanah. Betul. Asli dari Asli saya itu dari Pemalang ya. Pemalang tetangga ya? Berarti Tetangga ya, tetangga Tegal, Tegal, Pemalang. betul. Sampai sini Mm-mm. mengemban sebagai dosen. Dan hari ini Betul. Ketua Program Studi Manajemen. Betul. Oke, yang kedua itu dari LP3 unit UPT ya? UPT LP3. Bukan. Bukan. Coba tebak kepanjangannya apa? Saya tuh dulu tuh bingung, saya pokoknya LP3. Takutnya kebablasan nambah huruf satu lagi. Aku tahu huruf yang ada maksud. Masa sih? Ya, LP3, halo salam kenal semuanya, nama saya Mobinta Kusuma. Saya saat ini menjabat sebagai Kepala LP3 Universitas Pancasakti Tegal. LP3 itu kalau Pak Catur mau tahu singkatannya, oh Bu Yuni udah biasa. Pak Pordi udah deket-deket sih dengan kita gitu. aku belum deket lagi. Iya. Ini deket nggak, Bu? Ini jaraknya cuma. LP3 itu Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi. Lembaga Jadi Pengembangan lembaga Pendidikan ya. dan Profesi. Oh, lembaga bukan UPT ya? Bukan UPT, Aduh. bukan unit, bukan biro. Jadi lebih sejajarnya mungkin lebih sejajar dengan LPPM ya, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Itu kami ada di bawah koordinasi dari Wakil Rektor Bidang Akademik WR1. Jadi dia itu kaitannya contohnya apa? Misalnya LP3 itu atau fungsi atau tugas ya? Misalnya apa? Iya, LP3 kami di UPS Tegal itu mengelola beberapa tugas, diantaranya seperti kayak pengelolaan kurikulum, mata kuliah universitas, kemudian ada juga membantu dosen-dosen misalkan untuk pendampingan jabatan fungsional kayak Pak Catur kemarin sudah Oh iya, aduh kebongkar lolos. ini. Udah naik status levelnya, udah naik level kayak makan cabai itu tadinya cuma cabai 1, sekarang udah cabai 2 Cabai ya. dua. Ini gitu. berkat Bu Bobinta Iya, ya. jadi levelnya udah naik mulai dari tenaga pendidik menjadi asisten ahli. Jadi kami membantu mendampingi Bapak Ibu dosen untuk meraih kenaikan jabatan akademik
tingkatannya ya. Jadi kalau mahasiswa mungkin tahu kok bisa sih jadi profesor. Jadi jadi profesor itu bukan karena sekedar lulus S3 dan sebagainya, tapi harus melakukan banyak penelitian, pengabdian, kemudian ngajar juga, ngasih kuliah dan sebagainya. Nah, termasuk kami di LP3 membantu Bapak Ibu dosen untuk apa ya, kalau bisa dibilang memenuhi capaian target karirnya. Mulai dari kalau sekarang Pak Catur AA ya, jadi paling basic itu misalkan jadi pertama kali jadi dosen itu kan tenaga pengajar, terus nanti naik jadi asisten ahli, jadi lektor kepala. Setelah lektor kepala itu baru guru besar yang nanti mendapatkan gelar profesor. Jadi bukan waktu yang singkat untuk bisa mendapatkan mencapai profesor. Karir itu. Itu Tapi kan saya pernah jenjang dengar karir gini, akademik. Kalau tenaga pendidik ya belum bisa dikatakan dosen, betul? Ya. Ya harus AA dulu nih bisa disebut dosen. Cara apa dulu ya? Cara gitu betul, ya? Iya betul ya. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin kalau saya lektor itu udah associate professor ya. Berarti kalau bahasa Inggrisnya ya. Lektor kepala itu masuknya associate professor. Tapi kalau asisten ahli itu saya agak lupa istilahnya, kayaknya mungkin kayak semacam sekedar lecture atau apa kayak gitu. Oh, berarti hari ini saya bisa dikatakan sebagai dosen. Iya, Karena sudah memenuhi minimal AA ya. Grade minimal untuk bisa Grade dikatakan minimal jadi juga dosen gitu. Karena memang harus memenuhi. Karena untuk mendapatkan itu semua Bapak Ibu dosen ini harus melakukan banyak hal seperti Proses panjang. mengajar di kelas kayak gitu. Itu termasuk perkuliahan dan sebagainya, itu masuk di penilaiannya. Jadi ada penilaian yang harus yang harus didokumentasikan gitu ya. Kemudian melakukan kita istilahnya tridharma, melakukan pengabdian masyarakat, misalkan memberikan pelatihan di masyarakat atau mungkin jadi narasumber dan sebagainya, kemudian melakukan kegiatan penelitian. Ini yang poinnya paling tinggi itu. Yang poin paling tinggi. Iya, itu yang di ini LP3. sebenarnya yang tantangan terbesar di penelitian itu ya. Iya. Jadi kami penelitian dan pengabdian ya Bu ya. Betul. Tapi hukumnya paling gede penelitian. Penelitian ya. Penelitian paling gede. Gitu ya. Jadi kalau kami di LP3 beberapa kegiatannya antaranya itu di tempat kami ada 3 bidang sebenarnya. Bidang pengembangan pendidikan itu tadi bidang yang mengelola kurikulum, kemudian MBKM, kemudian mata kuliah universitas kayak mungkin mahasiswa ikut mata kuliah Pancasila, ikut mata kuliah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, itu tidak dikelola di prodinya masing-masing tapi itu terpusat di universitas karena itu namanya mata kuliah MKU. universitas seperti itu ya. Kemudian ada juga kami kabit pengembangan SDM dan karir ini yang kayak kemarin Pak Catur jalankan programnya untuk melakukan kenaikan jabatan fungsional di situ, kemudian memberikan pelatihan seperti workshop ajuan Java, kemudian bagaimana penyiapan Serdos dan sebagainya, bagaimana sister dan sebagainya. Itu ada di bidang yang di pengembangan karir dan SDM. Terus ada satu lagi kami punya bidang namanya pusat karir. Jadi buat mahasiswa semuanya bisa mendapatkan informasi tentang sebenarnya lowongan kerja dan sebagainya, itu bisa didapatkan di bidang kami yang namanya pusat karir seperti itu, termasuk bagaimana mendapatkan informasi kalau sudah selesai lulus kuliah ada job virtual dan sebagainya. Kalau sekarang pandemi job virtual ya, karena kalau yang sebelum pandemi kemarin mungkin kita adakan job fair-nya bukan job fair luring ya gitu ya, bukan gitu ya. Yang on the spot gitu ya. Nah sekarang ini karena masih pandemi, kemarin terakhir kami mengadakan yang job fair-nya itu yang daring, kemudian melakukan workshop penyiapan karir, pemetaan mahasiswa, artinya mereka ketika kuliah itu mau lulus itu nanti mau menyiapkan karir seperti apa, itu datanya dari kita. Berarti ada. Tapi kalau misalnya tadi yang bidang kepegawaian dan pengembangan karir kalau tidak salah, nanti bedanya dengan bidang personalia apa Bu? Ada pengembangan khusus? Kita lebih ke arah pengembangan kompetensi dosen ya, keahlian dan kompetensi dosen gitu ya. Kalau SDM mungkin seluruh baik tendik, kalau karyawan itu kita sebutnya tenaga kependidikan, kalau dosen itu tenaga pendidik kayak gitu. Jadi mungkin buat mahasiswa barangkali ada beberapa istilah tenaga kependidikan dan tenaga pendidik, itu bedanya. Kalau di sekolah pun sama, tenaga pendidik itu mungkin guru, tenaga pendidikan biasanya yang termasuk staf, administrasi, TU dan sebagainya. Iya, terkadang agak bingung ya, karena awalnya saya juga bingung, tenaga kependidikan kenapa di bagian
administrasi. Iya, Ya, karena tapi tenaga sebenarnya pendidik. tenaga administrasi itu bagian dari tenaga kependidikan, Kependidikan, kayak makanya gitu, disebut staff dengan dan tenaga karyawan dan semuanya. Termasuk kita juga di yang bagian pendidikan tadi, yang pertama kita juga mengelola namanya untuk learning management system yang lsakti.upstegal.ac.id gitu. Dan itu di LP3 juga. Iya, itu di LP3 juga. Jadi memang banyak sekali Banyak ya. sekali ya. Ini scope. sedikit Jadi lebih ke mengenalkan arah ya? pendidikan, pembelajaran kayak gitu. Iya. Sedikit mengenalkan dan termasuk ke saya. yang saat ini. Sebenarnya mungkin kalau untuk mahasiswa baru, mahasiswa sudah berkenalan dengan unit kami di awal. Tapi bisa jadi sebenarnya karena mungkin dikenalkan di awal ya. Kemudian kami memang pelayanan langsung ke mahasiswanya memang tidak directly gitu ya, nggak langsung ya. Karena kalau langsung tuh kayak BAK mungkin mahasiswa sering kontak ke BAK Sering ngurus dateng, KTM dan sebagainya kayak iya, gitu. betul. Kalau di kami memang lebih ke unit pelayanannya lebih memfasilitasi dosen, kaprodi kayak gitu. Jadi mungkin mahasiswa nggak begitu nggak begitu tahu tentang LP3. Nah, di program MBKM ini yang mau kita diskusikan Yang di mau sini kita nanti, diskusikan. nanti peranan LP3 mungkin baru bisa Oke. kita. Tapi sebelum kita obrolin. lebih jauh, dengar-dengar kedua ibu hebat ini pengusaha, betul nggak? Seorang pengusaha hebat, ya, membagi waktu ibu rumah tangga, ya, Kecil-kecilan aja sih dosen, kalau saya, usaha. Pak. Kecil-kecil tapi namanya usaha gimana? Itu gimana membagi waktunya dari Bu Yuni Utami ini sebagai kaprodi ya, jabatan yang struktural. Pengusaha apa Mas? Pengusaha Ya, apa dulu? mengatur waktu sebagai pengusaha, sebagai ibu rumah tangga. Ya, mengatur waktu ya jelas kita memang harus bisa mengatur waktu ya, karena kaitannya dengan banyak hal, mungkin keluarga ya, kemudian juga harus bisa mengatur waktu karena kita di sini sebagai akademisi yang udah punya banyak tugas kayak gitu. Kemudian kalau saya pribadi sih untuk pengusaha itu ya janganlah dikatakan sebagai tidak pengusaha. boleh Iya. Punya Kan usaha. karena masih Kenapa? Ibu punya NIP nggak? Udah daftar OSS? Kalau punya NIP berarti ibu pengusaha, Bu. Kalau punya toko kelontongan ya, itu disebut pengusaha loh katanya. bukan. Mana kalau Kalau saya kan sambil Binta, bagaimana mengatur? Pengusaha sebenarnya saya justru mulai berwirausaha itu sebelum saya masuk di UPS jadi dosen ya. Jadi di dosen tuh tahun 2015. Oh, 2005 berarti sudah Iya. 6 tahun. 2021 ya, ini jalan 6 tahun. 6 tahun ya. Tapi aku akhir 2013 masuk 2014 itu saya sudah memang mulai berkecimpung gitu di usaha kecil usaha produksi itu. minuman herbal. Dan kalau ditanya sama Pak Catur gimana saya sekarang membagi waktu dengan berbagai hal, Ya, ternyata hiruk-pikuk pekerjaan. ternyata tantangan aktivitas di dunia perguruan tinggi itu butuh semacam manajemen waktu. Dan saya Iya, yakin bukan betul. hanya saya, tapi nanti ini untuk informasi untuk mahasiswa ya, bahwa yang namanya kemampuan kita memanage waktu pada saat kita kuliah itu akan banyak memberikan experience ketika kita nanti pada saat kita kerja nanti gitu. Jadi itu pun akan berpengaruh. Dan kalau saya memang dulu waktu zaman kuliah saya juga aktivis kayak gitu, aktivis Wow. MBS, BEM dan sebagainya. Jadi kayak sudah terbiasa dengan dengan membagi waktu beberapa yang rumit aktivitas ini ya. iya, aktivitas yang seperti itu gitu. Jadi sekarang pun menjalani itu menurut saya ya enjoy aja. Nah, memang kalau dalam hal usaha kalau sekarang ini kalau saya harus turun tangan secara sendiri memang kayaknya nggak cukup ya waktunya kayak gitu. Jadi saya hanya sekedar belajar membangun tim lah. Jadi kalau dulu produksi dan sebagainya mungkin rumah tangga kami skala rumah tangga kami produksi sendiri, packing sendiri dan sebagainya. Sekarang sudah mulai perlahan kami bangun tim, ada Jadi, tim produksinya ada. mempekerjakan orang mungkin? Iya, Iya, melibatkan orang lain. akhirnya malah bermanfaat ya? Iya, jadi Untuk orang lebih lain, ke untuk arah mereka. program pemberdayaan juga kayak gitu. Oke. Tapi sebenarnya gini Mas, kalau misalkan bilang wirausaha itu kan kalau di dalam suatu ini ya, kita sendiri untuk kaitannya bidang produksi mungkin ya tidak usah untuk mungkin berproduksi sendiri semua, karena tapi memang kita harus punya brand yang kaitannya dengan itu. Memang itu misalkan kayak Bu Binta berkaitan tadi ya produk minum, bahwa ibu bikin itu, cuma tidak semua misalkan itu adalah bikinan ibu semua, karena memang kalau kita memang ingin memberdayakan berarti kan memang kita harus kerjasama dengan yang Saya dulu ya, memang dengan dulu memang saya UMKM produksi dengan sendiri itu memang. kayak Tapi gitu. pada akhirnya saya ke program pemberdayaan. Pemberdayaan. Iya. Betul. Ya,
tadi sedikit berkenalan dengan Ibu Mobinta dan Ibu Yuni. Nah, tadi sempat disenggol tentang, disenggol ya. Iya. Asik. MBKM itu adalah salah satu Iya, yang ada di LP3. Nah, ini yang mau kita bahas. Opo iku MBKM Bu? Karena jujur saya pun masih bingung. Bapak nggak tahu Saya ada taunya makanan Merdeka ringan merek Belajar. MBKM. Merdeka Belajar. Saya sempat cari di internet loh Bu. Ini mumet saya. Merdeka Belajar Gimana? Kampus Merdeka. Orang Merdeka Belajar Kampus Merdeka kok jadinya Taunya mumet? Merdeka Belajar tuh ya berarti nggak belajar kan Merdeka Belajar. Berarti nggak belajar. Nah, apa itu MBKM? apa Oke, dulu? ya. Dari Betul. Bu Binta. Binta. Ya, MBKM ya, singkatannya MBKM, tapi kepanjangannya itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu sebuah program yang diluncurkan oleh Kemendikbud Ristek ya. Kalau dulu belum ada Ristek ya? Risteknya. Iya, betul. Sekarang udah 2021, kemarin ada merger, ada Iya. penggabungan antara Jadikan Kemendikbud dan satu. Ristek. Jadi sekarang jadi satu. Berarti program MBKM ini sebenarnya diluncurkan pada saat 2020. Oke, 2020 2020 Merdeka sudah Belajar ada. Kampus Merdeka pada saat itu berarti kabinet baru ya, iya. kabinet baru Iya. ya dengan Mas Menteri ini kan, dengan Mas Menteri kemudian menggulirkan program yang namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kami melihatnya bahwa Mas Menteri mungkin memiliki visi kayak visi visioner gitu ya, karena beliau banyak mengenyam pendidikan di luar negeri, kemudian mungkin ketika kembali ke Indonesia masih dengan model pembelajaran yang itu gitu kan. Nah kemudian akhirnya lah muncul Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang sebenarnya lebih membawa misi dari Ki Hajar Dewantara seperti itu. Bagaimana setiap individu itu adalah seseorang yang unik dan mereka memiliki potensi yang luar biasa. Iya. Nah, Ya, MBKM mungkin dari itu hadir untuk itu. Oh, oke. Walaupun Jadi misal kenapa karena kan program Merdeka Belajar itu nggak hanya di perguruan tinggi, Iya. di sekolah dasar, di SMP, SMA juga sama. Hanya mungkin beda programnya aja. Kalau yang di perguruan tinggi itu kami kenal ada 8 bentuk kegiatan pembelajaran. 8 bentuk kegiatan pembelajaran MBKM. Biasanya disingkat BKP MBKM. Itu mulai dari program magang, penelitian, kemudian pertukaran pelajar, kemudian ada desa ya KKN di desa atau mengabdi di desa, kemudian juga ada asistensi mengajar, kemudian ada proyek kemanusiaan, ada proyek independen, sama ada satu lagi apa Bu? Yang KKN tematik itu yang di desa itu. KKN tematik itu yang di desa. Ada 8 program. ada 8 program Ada itu 8 di- Wirausaha. Wirausahaan. Oh, Oh, ya, wirausahaan. wirausahaan yang ke-8. Jadi 8 program itu spesial diberikan kepada mahasiswa. Artinya mereka diminta untuk memilih berdasarkan keminatannya mereka nanti gimana. Mereka pengennya apa di Iya, 8 dan itu? Iya, MBKM ini ada naungan legalitasnya ya. Jadi bukan sekedar program yang diluncurkan oleh pemerintah, tapi memang oleh kementerian ada peraturan yang menaungi, yaitu Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Itu tentang standar nasional pendidikan tinggi, khususnya tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang di situ memberikan hak belajar 3 semester kepada mahasiswa. 3 semester ya, kalian kan kalau regularly kan itu 1 sampai 8 tuh. Jadi 3 semester dari 8 itu diharapkan bisa mendapatkan kemampuan atau mungkin mengembangkan kemampuan dan kompetensinya. Passionnya mereka ditemukan pengetahuan- selama 3 semester itu. Betul, pengetahuan dan kompetensinya di luar kampus. Oh. Gitu, maksudnya di luar kampus. Jadi bukan seperti yang tadi diomongkan oleh Pak Catur, Merdeka Belajar semerdeka-merdekanya mau milih apa aja gitu. Oke, milih prodinya misalkan masuk ke prodi manajemen, tapi bukan berarti kemudian Bisa ngajar ke- belajarnya bebas gitu Iya. kan, mau belajar apa-apa dan sebagainya Oh, enggak oke. gitu. Tapi memang nanti di situ tetap harus ngikuti kurikulum juga, kurikulum dari prodi itu, dan prodi yang yang menawarkan program MBKM ini, maka prodi ini harus siap dengan apa itu BKP-nya. Jadi BKP-nya itu juga nggak sembarangan dipilih oleh mahasiswa ya. Jadi karena prodi yang lebih memahami kebutuhan dari mahasiswanya itu sendiri, maka BKP-nya pun diupayakan untuk
semacam disediakan oleh program studi gitu. Jadi Oke. tawarannya menyesuaikan dengan capaian lulusan atau mungkin profil lulusan. Prodi manajemen itu profil lulusannya di apa sih kayak gitu. Oke, ini sebenarnya sebuah kabar baik ya. Kabar baik Iyalah. untuk mahasiswa khususnya. Iyalah, kalau bisa dibilang, kalaupun mungkin aku bisa mengulang waktu dan aku jadi anak muda zaman now dan kuliah S1, wow, seneng banget. Bisa mengeksplor diri lebih bebas ya. Iya dong. Bisa kuliah Bisa di sekarang lain fakultas. Kalian boleh kemarin-kemarin ada pertukaran, mungkin kalau yang dulu ya, yang dulu misal mahasiswa dapat PKM, mahasiswa ikut pertukaran pelajar, mahasiswa ikut mungkin ikut kalau yang di OSIA itu program apa Bu? Transfer kredit misalkan, kemudian magang di perusahaan, mungkin mereka pengakuan SKS-nya hanya berapa sedikit gitu lah. ya. Sekarang diakui SKS yang lebih banyak dengan konversi mata kuliah yang memiliki capaian pembelajaran yang sama dengan capaian lulusan. Kayak gitu. Jadi lebih enjoy harusnya menimba ilmu. Lebih menikmati. Iya, pengalaman nyata di lapangan seperti apa. Jadi mereka harus apa yang teori ada di kampus 5 semester gitu ya. 3 semester berikutnya apa yang ada di nyata di luar kampus itu mereka akan saling cross check pengetahuannya. Iya. Nah, jadi tahu di dunia kerja seperti apa melalui MBKM ini. Betul. 2020 sebenarnya sudah diluncurkan ya. Udah diluncurkan dan sekarang memang masih berjalan. Kemudian kampus juga mulai banyak menerapkan dan salah satu keuntungannya kenapa saya bilang kalau saya bisa memutar waktu dan saya pengen balik lagi Ibu jadi ingin mahasiswa, kembali? ikut program ini. Bu Yuni ingin kembali ke masa kuliah. Iya, karena kalau aku jujur aja iya. Kalau misalkan aku diberikan waktu untuk putar balik, Untuk aku menikmati. memilih untuk bisa memilih program. Karena apa ya? Pertama itu bisa mengeksplorasi diri kita gitu ya, kompetensi kita. Artinya kita mempersiapkan diri kita untuk bersaing setelah lulus itu well prepare gitu ya. Dipersiapkan dengan lebih baik. Iya, Gitu kan. betul. Karena kan kayak program magang di perusahaan kalau yang kurikulum yang ada sebelumnya mungkin hanya 2 bulan ya Bu, 2-3 bulan. Iya. Sekarang bisa 6 bulan. Bisa 6 Otomatis bulan. pengalaman lapangannya lebih kita belajar dari perusahaan-perusahaan tempat kita magang, misalkan kalau di manajemen seperti itu mesti akan mendapatkan pengetahuan yang lebih kayak gitu kan. Kayak Dan gitu. saya sering mendapatkan bukan keluhan ya, tapi lebih curhatan mahasiswa bahwa mereka ketika bekerja kok beda Bu Yuni gitu. Nah, itu adalah hal yang Iya. lainnya. Iya. Itu adalah hal yang lainnya tentang MBKM. MBKM itu lahir dari salah satunya kesenjangan itu tadi. MBKM itu lahir dari bahwa tuntutan dunia profesi adalah memiliki perusahaan itu akan meng-hire orang atau misalkan alumni atau lulusan itu mereka yang punya keterampilan bla 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 bla. Sementara keterampilan bla 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 atau ABCD ini ternyata mungkin bisa jadi hanya di portofolionya saja gitu. Iya. Secara technically mereka nggak punya nggak dapat itu, dan itu yang mungkin banyak juga, bukan mungkin ya, memang itu banyak terjadi, kasusnya nyata seperti itu banyak terjadi gitu loh. Jadi MBKM itu sebenarnya salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan tadi, kesenjangan misalkan kebutuhan kompetensi untuk masuk dunia karir, persiapan karir dengan lebih baik karena kan mereka saat kuliah sudah memasuki istilahnya dunia kerja, kemudian mengurangi angka pengangguran karena sebenarnya di 3 semester tadi ada polanya sebenarnya di tiap-tiap kampus ya. Jadi 3 semester itu 1 semester di dalam perguruan tinggi dan 2 semester yang baru boleh di luar perguruan tinggi kayak gitu ya, di perusahaan dan sebagainya. Itu tadi yang akan memberikan mereka banyak waktu untuk belajar. Itu yang luar biasanya di situ. Perbedaannya memang sangat. Coba Pak Catur nggak pengen ngulang kayak gitu? Enggak lah. Misalnya Bu. Pak Catur pengen banget kuliah di Fakultas Hukum, dan mungkin itu kan bisa. banyak lagi, ya. udah jangan kuliah lagi deh. Oke, dan manajemen lah yang hari ini mendapatkan ya, berhasil meraih atau lebih tepatnya? Iya, ini jadi selamat Kita beri tepuk yang tangan program ya. studi manajemen. Program studi manajemen ini adalah salah satu program studi dari 7 program yang lolos seleksi mendapatkan hibah kerjasama kurikulum MBKM, namanya hibah KSK MBKM. Bu Yuni gimana perasaannya? Ya antara senang
Betul, jelas senang ya, karena memang dengan adanya itu mungkin untuk kaitan kurikulum dan yang lain itu bisa belajar lebih banyak, karena dengan adanya hibah itu kan kita juga belajar ya untuk dibina menjadi lebih baik lagi, belajar berkaitan dengan kurikulumnya, belajar nanti implementasinya di lapangan bagaimana, yang nantinya memang sangat bermanfaat sekali bagi mahasiswa. Misalkan seperti tadi dikatakan, mahasiswa manajemen bisa kuliah di luar prodi manajemen, bisa juga misalkan saya ingin tahu lebih mendetail dengan akuntansi, bisa masuk di akuntansi. Kalau saya pariwisata boleh, Bu? Boleh, karena misalkan kaitannya dengan manajemen pariwisata yang ada nantinya manajemen pariwisata. artinya kan nantinya memang kita sendiri mahasiswa tersebut sebenarnya nanti untuk semester 4 itu harusnya sudah mulai passion ya. Artinya saya itu nantinya harus seperti apa? Nanti saya lulus itu saya mau kemana gitu kan. Artinya ketika mempunyai pemikiran seperti itu, otomatis sudah ada planning dari semester 4 itu, oh iya ya nanti saya mungkin kok saya tertarik dengan bisnis. Sebagai seorang pebisnis, kalau saya tidak tahu hukumnya berbisnis, nanti saya akan tidak bisa, tidak bisa untuk ini, aku mesti akan dipermainkan ketika membuat suatu bisnis dan yang lain. Makanya saya harus belajar hukum berkaitan dengan bisnis. Benar kan? Iya, jadi ya. Itu kan bagian dari Karena banyak melibatkan betul, bisnis itu kan ada iya makanya hukum, betul, ada apa lagi begitu. Makanya sebenarnya dikatakan mungkin manajemen mungkin apa ya suatu jurusan yang memang mungkin kalau saya katakan ya, saya sendiri juga dulu jujur saya tidak ada passion, saya ingin di manajemen karena mungkin dulu saya ingin di kedokteran ya, tapi 2 kali gagal terus akhirnya terpaksa saya harus masuk manajemen. Setelah itu baru saya memahami, oh ternyata di manajemen saya bisa belajar banyak. Karena tapi tidak menyesal ya, Bu? betul, enggak, malah saya senang sekarang, malah saya juga kita bisa belajar banyak berkaitan dengan berbagai ilmu ya, dari pemasarannya bagaimana, keuangannya bagaimana, operasional berkaitan produksi, kemudian SDM-nya, kemudian kaitannya dengan strategi bisnisnya. Nah, salah satu strategi bisnis itu kan juga kita berkaitan dengan berbagai hal tadi yang mungkin ada hubungannya, kita bisa ke fakultas lain. Misalkan saya belajar hukum bisnis, belajar bikin hak cipta dan yang lain itu ada di fakultas hukum karena memang passionnya hukum kan seperti itu. Ya, lalu bedanya apa nih kurikulum? Apakah ada perbedaan yang cukup jauh atau hanya beberapa saja, Bu Yuni mungkin? Yang sebagai yang meraih. Kalau perbedaan sih kurikulumnya mungkin? Kurikulumnya sih kalau di manajemen sendiri hampir sama ya dengan kurikulum sebelumnya. Dengan kurikulum sebelumnya. Cuma perbedaannya adalah mungkin ditambah dengan kaitannya dengan hal-hal yang mungkin sekarang menjadi yang harus ditekankan dengan era digital dan yang lain. Makanya ada beberapa mungkin kita sesuaikan juga ya untuk beberapa mata kuliah, mungkin ada pembaharuan lagi berkaitan dengan yang nantinya kompetensi capaian untuk CPL-nya itu nanti lebih mengena untuk di dalam profil lulusan ya, karena mungkin kalau profil lulusan sendiri untuk manajemen kan bisa banyak bidang ya, baik mungkin untuk bidang marketing, kemudian finance juga bisa, kemudian human resource ya, SDM juga bisa, kemudian berwirausaha juga apalagi ya, karena kita sendiri salah satu hal yang mungkin sangat bermanfaat sekali kaitannya dengan kita menjadi seorang pengusaha itu kan kita harus mengetahui manajemen ya, manajemen ilmunya, dan di dalam manajemen itu sendiri kita belajar tentang sebenarnya 4 tapi saya tambah 1 5 ya. 5 itu adalah untuk strategi, karena tanpa adanya strategi bersaing yang baik itu tidak akan bisa menjadi seorang pengusaha yang handal gitu loh. Karena kalau mungkin dibilang menjadi seorang pengusaha, saya juga jatuh bangun juga dulu seperti itu, dari mungkin batik kemudian kuliner. Wah, sempat kuliner ya Bu? Ya. Masak sendiri atau? Oh iya betul. Iya masak sendiri. Masak sendiri gitu. Terus batik kayak gitu itu kan jatuh bangun seperti itu
kan sudah terbiasa, karena memang di dalam bisnis itu tidak ada yang bisa berjalan mulus ya, mesti banyak tantangan, banyak hambatan, dan itu kalau sebagai seorang pengusaha handal ya harus bisa untuk mematahkan hal-hal seperti itu, sehingga memang di dalam kurikulum itu sendiri ya kita harus sesuaikan gitu. Berarti tidak terlalu Tidak. beda jauh. Tidak. Nggak Memang beda, nggak ada sama, cuma Tidak beda di jauh. dalamnya nanti yang mungkin berbeda kaitannya dengan proses pembelajaran di untuk misalkan bab ya, mungkin kalau misalkan kita proses pembelajaran kan ada chapter 1, chapter 2 sampai dengan apa, itu nanti itu mungkin yang kita tambah menjadi sesuatu yang nantinya bermanfaat untuk CPL-nya dan nantinya bisa membuat profil lulusan juga sesuai dengan yang diharapkan sekarang, sesuai dengan perkembangan sekarang yang mungkin era digital dan industri 4.0 ya. Jadi nggak ada bedanya, dan memang di berbagai literatur tidak ada satu program studi yang kemudian dengan adanya MBKM itu dia punya dua jenis kurikulum. Gitu. Jadi berdasarkan berbagai diskusi dan workshop, memang di awal mungkin sempat ada pemahaman, oh berarti ini ada dualisme kurikulum nih. Betul, kan? saya tadi Kurikulum berpikir MBKM dan kurikulum reguler, ternyata kan nggak ada. Jadi secara literatur, secara teori-teori tentang pengembangan kurikulum pun nggak ada yang namanya dalam sebuah pendidikan itu ada double kurikulum gitu kan. Jadi kurikulumnya sebenarnya sama antara mahasiswa yang dia nantinya ikut, misalkan dia akan melakukan kegiatan MBKM yang 8 tadi, ataupun yang dia milih, karena ini kan sifatnya tawaran ya. Kalau kalian tahu, mahasiswa mungkin belum banyak yang dikirain MBKM itu mungkin wajib gitu ya. Padahal MBKM itu 3 semester itu tadi tawaran. Jadi mereka mahasiswa ngambil boleh betul, enggak? Ya, mereka boleh ngambil, boleh enggak. tidak. Jadi mereka juga yang akhirnya mengukur kapasitas dirinya, mau nggak melakukan, mau nggak aku kemudian melejitkan potensiku, mau nggak aku kemudian jadi orang yang lebih kompetitif, lebih bisa bersaing secara global dan sebagainya. Karena otomatis setiap hal yang kita lakukan kan ada konsekuensinya. Ngambil kuliah dengan yang MBKM dengan non MBKM kan ada konsekuensinya. Yang non MBKM berarti otomatis dia akan kehilangan kesempatan untuk bisa belajar dengan dunia luar untuk lebih mempersiapkan karirnya otomatis, karena dia lebih milih study oriented gitu kan, di kampus 8 semester dan sebagainya, ngikuti program yang umum kayak gitu. Sementara yang yang memang ikut dia program. mungkin kelebihannya dia punya waktu luang lebih banyak. Nah, yang MBKM ini dia mungkin kekurangannya saya bisa lihat mungkin Waktu dia ya. harus efektif ya, Bisa ngatur membagi waktunya, waktu, betul. manajemennya harus bagus. Tapi di sisi lain dia dari awal berarti sudah ada kesadaran untuk mempersiapkan masa depan secara lebih baik, bersaing Dan secara ini global. tidak cocok untuk mereka yang cari aman. Tidak. Cari aman lah. Ya ini ngerjain tugas udah pulang gitu, kayaknya nggak cocok gitu. Cocoknya yang suka tantangan ya. Perlu kalian tahu sih sebenarnya Suka BKM tantangan. itu muncul dan lahir juga tadi seperti saya bilang, muncul dan lahir juga karena adanya sebuah gap juga bagaimana pola pendidikan di Indonesia dan di luar negeri yang kemudian berimbas kepada bagaimana sih daya saing bangsa kita. Udah bisa dilihat deh World Economic Forum gimana datanya, OECD tapi memang gimana sebenarnya datanya, gini. PISA gimana datanya. Kan udah tahu bagaimana posisi negara kita daya saingnya dengan negara-negara lain. Dan Sebenarnya gitu ini ya. bagian investasi Nah, SDM. Caranya Kemdikbud mungkin melakukan sebuah revolusi, Gebrakan, revolusi Bisa perubahan, bersaing dengan Betul, perubahan besar-besaran lah ya. perubahan. SDM di luar negeri yang Iya, kita Karena nggak kalian, terlihat. iya tertinggal betul. ya. Karena dampaknya ini bukan buat mahasiswa aja loh ya, jangan dipikir cuma buat mahasiswa, dosennya juga sama, harus disuruh diupgrade jadi nih. dosen penggerak coba. Iya, untuk Kami juga menggerakkan. harus, jadi kalian ikut MBKM, bukan berarti kemudian di los gitu aja ikut MBKM program, enggak. Kami harus ada misalkan kami harus mengutus dosen untuk menjadi dosen pembimbing lapangan, yang Iya, otomatis iya. dosen pembimbing lapangan itu otomatis ekspertisnya atau pengetahuannya, knowledge-nya otomatis bisa bimbing kalian dong kayak gitu. Iya betul ya, harus sesuai. Ya Iya, tentunya butuh betul. upgrade lagi ya untuk Iya, pendidikan. belum atau apa. lagi nanti kalian mendapatkan penilaian dari tempat kalian misalkan mengikuti programnya kayak gitu. Karena banyaknya program dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya sih makanya saya pengen balik lagi ke itu, ke zaman S1 ya, karena MBKM itu hanya khusus S1 loh. S2 nggak ada, D3 Oh enggak, biasanya kalau ngambil S3 nggak bisa ya. Jadi Nggak ada MBKM. S2, S3 nggak ada 8 BKP MBKM Nggak ya. ada. D3 juga Lu nggak jadi ada dosen 8. aja deh, S3. Hanya S1 aja Karena yang mungkin ada. gini ya, sebenarnya
mungkin dari dulu ya mungkin ya kesalahan pendidikan kita itu tidak pernah melihat peluang yang dibutuhkan oleh stakeholder ya. Artinya mengacunya mungkin membuat fakultas ya udah seperti ini, tapi tidak pernah tahu yang dibutuhkan nanti apa gitu loh. Akhirnya Iya, kan jadi sekarang dengan era disruptif, Iya, 4.0, sekarang kan gitu, harus- kebutuhan SDM yang lebih kompetitif, Generasi Z. daya saing global yang lebih Kencang ya? kencang, Iya, lebih sangat cepat. Kemudian banyak hal yang kemudian akhirnya menjadikan seseorang juga harus berevolusi gitu. Oke. Bukan Berubah. berevolusi. Berevolusi itu yang melakukan perubahan secara cepat. Kalau berevolusi itu melakukan perubahan secara lambat gitu ya. Jadi harus cepet deh. harus cepat, harus kemudian kita harus, kalau sekarang istilahnya mungkin kalian udah dengar istilahnya tuh agile, harus agility, harus lincah dan cekatan. Harus perubahan kalau kata lagi zag-zag. Iya, ceket-ceket nih Om Zo ya gitu. Jadi Apalagi kita tuh harus ceket-ceket. harus adaptif, harus kemudian apa yang ada di perubahan kita harus merespon dengan cepat, Iya, harus dan mengikuti lah. melakukan dan menindaklanjuti kayak gitu. Oke. harus mau Gitu. selalu belajar lah istilahnya. Iya. supaya itu menjadi Penting lebih sekali. baik. Nah, kaitannya sama hibahnya tadi, hibah yang didapat sama manajemen itu namanya hibah kerjasama kurikulum. Jadi seperti tadi yang udah dibahas oleh Bu Yuni tentang kurikulum, yang jelas kita tidak ada dualisme kurikulum. Kemudian hibah yang didapatkan oleh manajemen ini sebenarnya dalam rangka untuk menata pondasi awal, karena bagaimana kemudian program studi itu mampu memberikan atau memfasilitasi mahasiswanya bisa bekerja misal di tempat magang di tempat lain, atau KKN tematik dengan suatu desa tertentu yang spesifik, atau mungkin melakukan kegiatan pertukaran pelajar, itu tidak akan terjadi tanpa adanya sebuah kerjasama gitu. Jadi memang fokusnya di kerjasama kurikulum, bagaimana fokusnya di kerjasama lah, melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait yang nantinya bisa mensupport capaian lulusan atau profil lulusan tadi. Kemudian nanti ada penyesuaian kurikulumnya ataupun rekonstruksi kurikulumnya, atau gampangnya tadi yang diceritakan Bu Yuni itu disesuaikan lah sekarang kebutuhannya apa Dengan dan kebutuhannya. sebagainya. Iya. Di luar terus ya nanti seperti betul, apa. terus nanti diimplementasikan. Jadi nanti siap-siap aja nih buat mahasiswa, khususnya Oke. mahasiswa manajemen ya yang ada di FEB, bisa berpartisipasi aktif lah dengan program Menyambut yang didapatkan MBKM. oleh yang didapatkan oleh prodinya karena mendapatkan hibah KSKM BKM. Oke, kayak gitu. selamat Bu Yudi. Iya, karena Bu Yuni nggak mungkin bisa menyukseskan hibah ini Kalau tanpa bantuan atau hanya tanpa tim kerjasama dosennya aja ya. yang kerja, hanya kurikulumnya aja yang kerja, karena akan bisa terlihat ketercapaian program ini bagus atau tidak adalah mahasiswa. Kesadaran mereka mau atau Betul, enggak gitu ya. membantu. Mahasiswanya ini yang jadi kunci, karena kalian itu yang sebenarnya jadi sasaran untuk program ini, maka kalian harus bersyukur prodi Iya. dapat. Nggak semua prodi loh. Iya Hibah loh. ini itu kalau nggak salah kemarin proposal itu seluruh Indonesia itu 1000 sekitar ya, 1100 ya kayaknya. 1.100 atau 1.200-an. Mm-mm. Terus Diseleksi lolos 800, administrasi 800 sekian. Ya. Terus lolos Terus itu cuma berapa? lolos 200 yang mendapatkan pendanaan itu hanya sekitar 500-an sekian. 500. Dan kita yang beruntung, Nah, Universitas Pancasila Tegal ya. Universitas Pancasila Tegal dapat 7 Oh. yang lolos. Peran 7 besar yang Bu lolos. Iya. LP3. Kemudian Gua pinta ini. manajemen salah satunya kayak Iya. Kan itu peran besar dari buka LP3 iya, juga. kami di LP3 sekedar memfasilitasi sih prodi-prodi untuk Tapi tanpa ibu nggak bisa, tanpa ibu ya, Ya, tanpa enggak LP3. sih. Nggak Kalau bisa. kami di LP3 memfasilitasi ya, karena mungkin pengajuan ini kan tidak berbasis prodi masing-masing, harus berbasis universitas. Jadi harus ada lembaga di universitas yang mengelola ini. Kemudian saya juga banyak berterima kasih sama prodi, sama fakultas gitu loh, sama Bu Dekan, sama Bu Kaprodi, Pak Kaprodi, Pak Dekan. Karena saya sendiri mungkin UPS nggak bisa dapat ya kalau prodinya juga kemudian tidak sadar untuk kemudian mengajukan Berpartisipasi, proposal dan membuat berpartisipasi kayak gitu. Jadi kita sama-sama lah Sama-sama. saling memperkuat gitu ya, saling memperkuat Kolaborasi. kolaborasi. Oke. Nah, persiapan prodi manajemen nih. MBKM meraih hibah. Apa? Persiapannya ya siap, harus selalu siap ya. Sejauh mana? Sejauh mana ya alhamdulillah sekarang udah mulai kaitannya kalau pertukaran pelajar mungkin dari
beberapa tahun yang lalu kan kita sudah ya. Tinggal sekarang mungkin untuk bisa lebih berbenah lagi, mungkin yang berbeda karena kemarin untuk MPKM itu kaitannya dengan pertukaran, mungkin beda prodi ya. Itu yang kita tekankan juga sekarang agar mungkin mahasiswa juga bisa melihat, bisa ikut merasakan bagaimana sih kuliah di fakultas lain yang nantinya itu ketika dia ngambil di fakultas lain itu memang ada kaitannya hubungannya untuk kalau bahasanya apa mempertajam untuk membuat lebih kompeten ya, karena misalkan tadi saya katakan mungkin dengan fakultas hukum misalkan itu dia belajar banyak tentang hukum bisnis, belajar banyak tentang bagaimana menjadi seorang yang tahu tentang kaitannya nanti berkaitan membuat hak cipta, hak ini karena nantinya berkaitan dengan berbisnis itu kan tidak hanya membutuhkan cuma suatu ilmu di manajemen saja, tapi ilmu lain juga mendukung ya berkaitan dengan itu. Itu juga kita tekankan di situ. Nanti untuk pertukaran beda prodi bisa juga untuk pertukaran kaitannya dengan universitas lain ya, karena kaitannya dengan universitas lain mungkin yang sama-sama prodinya sama, nantinya juga mungkin di sana ada keunggulan yang memang bermanfaat bagi mahasiswa tersebut ya, kita bisa untuk saling kolaborasi sehingga nantinya bisa menguatkan itu. Kemudian berkaitan dengan itu untuk pertukaran ya kan. Tadi mungkin capaian untuk kaitannya hibah itu kan banyak tadi yang diinikan apa saja tadi selain pertukaran pelajar bisa juga kewirausahaan dan dengan adanya mungkin hibah ini kita semakin mensupport mahasiswa agar bisa nantinya kaitannya dengan wirausaha karena backbone-nya di manajemen juga bisa untuk menjadi seorang entrepreneur ya sesuai dengan ininya berjiwa wirausaha itu juga mereka nanti bisa dilatih menjadi lebih baik lagi bagaimana cara mengelola usaha dengan baik ya, karena nantinya memang ada pendampingan yang kaitannya dengan mereka yang harus punya saya sih sebenarnya mengharapkan mahasiswa itu lulus baru berwirausaha tidak, tapi pinginnya di semester 4, semester 5 mereka tuh sebenarnya harusnya sudah mempunyai unit usaha ya walaupun kecil-kecilan, dan ternyata memang saya lihat itu banyak juga yang sudah seperti itu dan itu bisa betul apa itu all shop ya, apa itu dia reseller, banyak juga yang berproduksi sendiri. Kemarin itu sebelum lulus ada mahasiswa saya ternyata jualan jamu. Nah, kemarin dengan adanya mungkin ikut program yang HSBC kemarin dia bisa menjadi lebih baik lagi karena produk jamunya ibu dia dan akhirnya dia bisa menjualkan dengan cara lebih baik lagi dan lebih berkembang, dan itu sebenarnya kan yang dicari. Kenapa orang tua ya mungkin kalau saya pribadi kemarin bisa melihat ternyata yang kuliah di kita itu banyak juga yang anak pengusaha karena memang pinginnya anaknya itu nantinya akan meneruskan betul Mas, meneruskan usaha dari keluarganya menjadi lebih baik dengan manajemen lebih baik. Makanya itu hal-hal yang sebenarnya membuat kita dengan adanya hibah ini mempersiapkan itu menjadi lebih baik lagi dari banyak hal. Tadi mungkin dari pertukaran pelajarnya, dari kewirausahaannya, kemudian bisa juga dengan kemarin ada KKN tematik yang berkaitan dengan membangun desa dan yang seperti itu kan juga sangat berguna sekali. Karena sekarang dana-dana untuk kaitannya Bundes dan yang lain itu kan butuh tenaga-tenaga mahasiswa yang ini untuk kaitannya mengelola kan agar nantinya bisa ada kontrol ya, artinya dari kita gitu seperti itu. Oke? Yes, berarti sudah siap. Ya, insya Allah siap, harus siap. Ya, iya, betul. Oke.